Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha waliman arada an yufliha nafsahu gadan yaumal qiyamah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu ta'ala basyiran wa nadhira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, Bapak Ibu, kajian Ahad pagi, semoga kita semua dalam ridha, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Masih semangat, Bu? Alhamdulillah. Saya juga rada kurang serak-serak ini suaranya. Belum ngopi soalnya nih. Saya pertama datang mana kopi nggak ada gitu. Tapi insya Allah habis ini ada kopi ya. Kalau nggak ada kita tungguin. Terima kasih. Pertama kita panjatkan syukur alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu. Tidak pernah sedetik pun nikmat Allah berhenti diberikan kepada kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Betul ya? Tidak pernah sebentar pun nikmat Allah itu berhenti. Tapi yang seringkali adalah apa? Kita lalai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira yang di sebelah sini kelihatan enggak ya? Oh, enggak lah, kehalangan. Saya berdiri di mimbar begini ya. Enggak apa-apa Bu ya. Kalau teman-teman bilang saya ini pendekar, pendek tapi kekar, gini dia. Salawat juga salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Allahumma salli ala. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan. Masa langsung sayang-sayangan? Kenalan dulu. Saya kenalkan, nama saya Sofar, asli Palembang. Maka mohon maaf saya tidak memakai bahasa Jawa. Istri orang Madiun. Saya sudah lama sebenarnya tinggal di Madiun itu, sudah lebih dari 5 tahun. Tapi belum lancar ngomongnya itu. Faham. Kalau diomongin pakai bahasa Jawa itu ngerti, tapi nggak bisa jawab. Saya hanya bilang matur suwun. Itu aja udah mantap gitu kan. Makanya saya selalu kajian dengan menggunakan bahasa Indonesia dan insya Allah kita semuanya paham. Amin. Pasti paham ya. Sudah Bu? Siap? Kemana? Oh, siap, kalian mau pulang. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan keistiqomahan untuk mengaji. Alhamdulillah. Sebab apa kata Nabi? Asyaddun nasi hasratan. Orang yang paling menyesal yaumul qiyamah pada hari kiamat nanti.
Siapa dia? Rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu. Orang yang Allah berikan kesempatan untuk menuntut ilmu semasa dia hidup. Ada kesempatan untuk ngaji. Ahad pagi setiap hari apa nih? Oh, sebulan sekali. Setuju sekali. Oh, 8. Di masjid ada kajian. Di musala mungkin ada juga kajian. Di beberapa tempat dipersiapkan wadah untuk mengaji. Tapi kalau itu tidak kita hadiri, tidak kita manfaatkan, kata Nabi apa? Akan menyesal pada hari kiamat nanti. Maka alhamdulillah kita pada pagi hari ini semuanya semoga terhindar dari orang yang menyesal. Amin ya rabbal alamin. Ini kenapa dia tarik-tarikan sama saya nih? Ini namanya kabel ya. Istiqomah itu nikmat. Bisa istiqomah itu walaupun 8 sekali hanya waktu pahing, itu kalau istiqomah maka adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Dari tahun berapa ini ada ahad pahing begini? Ayo, ada yang bisa jawab, nanti dikasih hadiah motor sama beliau, sama Pak Lilik. Motor beliau ambil. Ada yang tahu? Oh, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu nih. Mulai tahun 2018 katanya. Padahal saya nggak tahu juga itu. Udah lama kata beliau. Dari 2000 berapa tadi Pak? Nah, dari 2008. Wah mantap nih. Dari 2008 sampai 2000. Jangan dong, kan masih ada lagi tahun 2000 depan. Sampai 2025 mau diakhiri. Sampai seterusnya. Ini nikmat itu. Maka apa yang harus kita syukuri kepada Allah adalah istiqomah di dalam hati untuk menuntut alhamdulillah. Yang kedua, orang yang sudah mengaji akan merugi kedua, kata Nabi. Siapa? Rajulun yanfa'u bihin nas dunahu. Orang yang sudah mendapatkan ilmu, dia sampaikan juga ilmunya itu. Orang lain mendapatkan manfaat dari ilmunya, namun tidak manfaat untuk dirinya, itu adalah orang yang sangat merugi. Na'udzu. Kita tiap hari pahing ngaji ya Bu ya. Sudah berapa tema yang diterima? Banyak banget. Sudah berapa hadis yang kita dengar? Banyak banget. Saya yakin gak akan ada yang tunggu ya. Sudah berapa ayat Al-Quran yang kita dengar? Banyak. Begitu banyak ayat, hadis, nasihat yang kita sampai, yang kita dengar. Tinggal kita cek. Sudah berapakah yang sudah kita amalkan? Tapi insya Allah di sini wajah-wajah sudah mengamalkan semua ini ya. Kelihatan semuanya ahli sholat tahajud. Amin. Walaupun setahun sekali. Ramadan ya. Kalau Ramadan biasanya di 10 terakhir itu rajin kita tahajud. Pak, bapaknya banyak juga ini ya. Sampai di parkiran sana itu. Untuk mengamalkannya, diamalkan. Apapun yang telah disampaikan, apapun yang telah kita pelajari, usahakan untuk mengamalkannya semampu kita, semampu kita. Kalau enggak mampu jangan. Semampu kita diamalkan. Karena apa? Itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Pertama apa? Agar kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Agar kita duduk
sebagaimana Allah dekatkan jasad kita pada hari ini, semoga Allah dekatkan juga kita di dalam syurganya. Amin. Sebagaimana Allah dekatkan jasad-jasad kita, semoga Allah dekatkan juga hati-hati kita. Amin. Sebab apa? Seringkali kita ini jasadnya berdekatan, tapi hatinya berjauhan. Betul apa betul? Oh, ketemunya sering, tapi seringkali ngendumel ya. Ada enggak yang begitu? Ada enggak? Mana orangnya? Aku. Hatinya jauh, tapi jasadnya dekat. Ini yang harus kita hindari. Lalu apa yang harus kita hadirkan? Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10. Semoga dari satu surah ini kita ambil hikmah dan kesimpulannya. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Bersau. Jangan ngantuk dulu, saudara. Innama. Kalau dalam gramatika bahasa Arab, innama itu namanya adatu hasrin. Dia membatasi makna satu kalimat. Apa yang dibatasinya? Ikhwatun. Bahwa orang yang beriman itu adalah bersaudara. Betul? Bersaudara. Kalau kita keberisikan enggak kira-kira ya? Enggak ya? Kalau kita sudah merasakan beriman, maka pertama kita ini adalah saudara. Kalau kita bersaudara di dunia, maka harus kita pastikan sampai di surga kita juga tetap bersaudara, insya. Jangan hanya berteman di dunia, tapi di surga juga kita berteman. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatun, bersaudara, orang yang beriman. Maka dari pertama tadi saya sampaikan, ilmu yang sudah kita dapatkan kita amalkan. Mengapa? Karena di situ adalah wujud daripada iman kita. Apa itu iman? At-tasdiqu bil qalbi, meyakini dengan wal qaulu bil lisan, mengucapkan dengan wal amalu bil arkan, melaksanakan dengan anggota tubuh, tua lagi, anggota tubuh. Sudah belajar kita bagaimana pentingnya salat, yakin kita. Beriman kita bahwa ini adalah perintah dari Allah, yakin. Kita ucapkan itu. Nah, tinggal bagaimana nih jasad kita sudah melaksanakan yang kita imani itu atau belum? Belum. Maka kalau besok 4 kali. Kurangin. Jangan langsung habisin. Jangan, nggak mampu nanti. Besoknya lagi 3 kali. Bulan depan 2 kali, bertahap, berangsur. Jangan langsung ditinggalkan semuanya. Karena kita ini perlu yang namanya. Jadi apa tadi yang pertama biasa merusak? Ghibah ya. Yang keluar dari lisan namanya ghibah. Siap kira-kira untuk berhenti dari ghibah? Insya Allah ragu. Insya Allah Ustaz. Ya Allah, kayaknya sayang banget ya nggak ngerasani orang gitu ya. Insya Allah ya. Berusaha, insya Allah. Nggak usah sedih bu, nggak ngerasani orang. Ya. Jangan sedih kalau bisa meninggalkan ngerasani orang. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita terhindar dari ngerasani orang? Karena ini semua kita ya, siapapun bisa dihinggapi oleh yang namanya ghibah. Mau dia
Orang biasa, mau dia profesor doktor, mau dia ustadz, mau dia kiai, ini akan menghinggapi. Betul apa betul? Kok betul lagi? Siapapun dapat dihinggapi oleh penyakit ini. Makanya penyakit ini namanya dosa manis. Dosa apa? Dosa manis. Kita nggak berasa tuh. Ngomongin orang kuat 1 jam. Wah, ngomongin orang 1 jam itu kuat. Sampai mingkel-mingkel itu punya bibir. Kuat. Wah, kenapa? Karena dia adalah dosa yang manis tanpa terasa. Betul apa betul? Betul lah Pak? Enggak ya Bu ya. Enggak jauh beda lah. Bagaimana cara kita terhindar? Pertama tadi adalah kita sibukkan dan kita lebih memilih diam. Tapi bagaimana kan kita ini enggak ngomongin orang, kita yang diomongin orang. Iya apa iya? Kita sudah bertahan supaya tidak membicarakan teman kita yang membicarakan kita. Kira-kira ibu kalau dirasani temannya, ibu mau apa? Hah? Oh, dibalas ya. Nah, itu ngamuk lagi. Akhirnya begitu. Ketika orang ngerasani kita, bawaannya pengen membalas. Maka apa kata para ulama? Seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, namanya Hasan Al-Basri. Siapa namanya? Hasan Al-Basri. Ini ulama besar. Disampaikan oleh muridnya, ya Hasan Al-Basri, engkau dighibah oleh Syiah. Disampaikan bahwa Hasan Al-Basri ini dighibah. Apa kata beliau? Tolong berikan hadiahku ini kepada orang yang menghibah itu. Pernah dengar ceritanya itu? Belum? Nah, kalau udah maksudnya kita lanjutkan. Oleh Hasan Al-Basri disiapkan hadiah. Apa hadiahnya? Madu. Gak tanggung-tanggung Bu. Madu dikirimkan oleh Hasan Al-Basri untuk disampaikan kepada orang yang menghibahnya. Apa kata Hasan Al-Basri? Sampaikan kepadanya, aku bersyukur kepadanya bahwa dia telah memberikan hadiah pahalanya kepadaku, dan aku hanya mampu membalas hadiah berupa madu ini. Artinya apa? Pertama, orang yang menghibah itu sama artinya dia memberikan kebaikannya kepada orang yang dighibah. Betul? Pelan jawab betulnya. Orang yang menghibah artinya dia memberikan kebaikannya kepada orang yang dighibah. Maka kalau ibu menghibah temannya, ngerasani temannya, sama artinya ngasih pahala tuh ke temannya. Baik banget Bu ya. Masya Allah. Jadi kita ini kalau membicarakan keburukan teman kita, artinya memberikan pahala kita kepada dia. Maka dalam sebuah riwayat ketika dibagikan buku catatan amal, setiap kita akan menerima buku catatan amal yang kita lakukan semasa di dunia ini. Ketika hamba itu menerima, ya Rabb, aina salati, aina shaumi, aina sadaqati, wahai Allah, mana salatku, mana puasaku, mana sedekahku. Sebab apa? Ketika dia baca, dia buka lembaran itu, enggak ada itu pahalanya. Apa Allah jawab? Pahala-pahala yang engkau lakukan telah engkau hadiahkan kepada saudaramu di dunia dengan engkau menghibahnya, dengan engkau menggunjingnya, dengan engkau mengerasaninya. Artinya apa? Kebaikan yang kita lakukan akan diberikan kepada orang yang kita ghibah. Na'udzu. Kalau begitu, berbahagialah ibu yang biasa dighibahi. Senanglah ibu yang biasa dirasani. Mengapa? Karena sedang diberi hadiah berupa pahala. Tapi jangan ikut menghibah ya Bu. Kalau ikut ghibah, sama diberikan kembali itu pahalanya. Kira-kira senang gak kalau dikasih hadiah pahala? Senang? Pak, jawabnya pelan nih. Ragu dia. Senang dong.
Dikasih hadiah. Kalau dikasih hadiah duit saja kita senang, apalagi dikasih hadiah pahala. Sudahlah sedekahnya berat, sholatnya juga jarang berjamaah, puasanya yang wajib saja, berbuat baiknya juga sedikit-sedikit, tapi mendapat transferan, mendapat hadiah pahala dari orang yang menggibah. Maka bersyukur kalau kita digibah. Artinya jangan membalas. Kalau mau membalas, kasih hadiah. Seperti siapa tadi? Siapa tadi? Hasan Al-Basri. Kalau Hasan Al-Basri memberikan hadiah madu kepada orang yang menghibahnya, ibu juga bisa diikuti ya bu. Kalau ibu ada yang ghibah, dengar, oh saya dighibahin sama teman saya yang namanya Markona. Ada namanya Markona enggak ya? Enggak ada ya? Markamah dan marhamah. Wah, saya dighibahi oleh teman saya. Ibu berikan hadiah juga. Cukup hadiahnya madu seperti Hasan Al-Basri. Ibu kirimkan hadiahnya madu. Tapi jangan lupa tawonnya juga ikut ya. Ikutkan tawonnya gitu. Itu namanya enggak ikhlas itu ngasih hadiah. Paham bu? Paham? Paham belum? Apa? Untuk kita terhindar dari ghibah apa tadi? Pertama, kalau enggak menyibukkan dengan kebaikan, kita diam. Yang kedua, agar kita tidak menghibah orang, yakinlah ketika kita menghibah orang lain artinya memberikan pahala kepada orang tersebut. Kalau kita dighibah oleh orang lain, artinya orang lain itu memberikan hadiah pahalanya kepada kita. Maka jangan pernah kita mau menghibah, artinya memberikan hadiah pahala kepada orang lain. Siap apa siap? Waduh, ragu banget ini. Mau bilang siap aja ragu. Siap bu ya? Kita hindarkan bersama untuk tidak ghibah insya, untuk tidak ngerasani orang insya. Janji? Takut ya? Insya Allah ya, janji dengan diri sendiri ya. Wah, saya berat munajat. Ya Allah, kuatkan lidahku untuk tidak ngerasani teman-temanku. Ya Allah, sibukkan lidahku dengan zikir kepadamu agar aku terhindar dari membicarakan keburukan orang lain. Munajat kepada Allah. Kita ini kadang-kadang yang berat itu apa? Munajatnya. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal munajat itu adalah senjata orang yang beriman. Ad-doa silahul mukmin. Doa adalah senjata orang yang beriman. Kembali lagi. Sampai mana tadi ya? Sampai mana bu? Yang biasa dan menjadikan kita ini sering bertengkar, bertikai, tidak baik hubungan persaudaraan. Pertama tadi ghibah. Maka kalau Abdullah ibnu Mubarak, ini juga ulama dari kalangan tabi'in, ketika ditanya, ya Abdullah ibnu Mubarak, bagaimana menurutmu tentang ghibah? Apa kata Abdullah ibnu Mubarak? Lau kuntu mughtaban ahadan laghtabtu walidayya. Ini solusi untuk kita yang berat untuk meninggalkan ghibah. Nggak bisa tuh kalau nggak ghibah setiap harinya. Umpamanya, apa kata Abdullah ibnu Mubarak? Kalau saya terpaksa harus menghibah, maka yang akan saya ghibah adalah kedua orang tua saya. Kenapa? Fa innahuma ahaqqu bihasanati. Karena kedua orang tua saya adalah mereka orang yang paling berhak terhadap kebaikan-kebaikan saya. Ini kata siapa? Abdullah ibnu Mubarak. Jadi kalau ibu itu benar-benar gak tahan nih mau menghibah, siapa yang kita ghibah bu? Siapa? Orang kebangetan banget ya. Sampai orang tua juga dighibah. Mengapa kata Abdullah ibnu Mubarak, kalau terpaksa harus ghibah, orang tua yang akan saya ghibah? Karena mereka adalah orang yang paling berhak terhadap kebaikan-kebaikan kita. Betul apa betul?
Yang paling berjasa dalam hidup kita ini siapa, Bu? Orang tua kita. Betul? Yang paling banyak berkorban untuk kita ini siapa? Orang tua kita. Kok bisa kita memberikan hadiah kebaikan kepada orang lain? Sampai hati kita tidak memberikan hadiah pahala kepada orang tua kita. Jadi kalau mau ngasih pahala nih kepada orang tua, caranya dengan apa? Dengan Gak pernah dijawab. Masa dengan menghibah gitu ya? Dengan bersedekah, Bu ya. Jangan menghibah ya. Artinya apa? Saking berat dan besarnya dosa ghibah ini sampai pahala kita dihadiahkan. Kalau terpaksa, hadiahkan pahala itu kepada kedua orang tua kita. Insya Allah lagi. Siap nih Bu ya? Siap Bu? Siap apa? Siap ghibah lagi. Karena ini harus kita hadirkan ya. Siapapun kita, betapapun hebatnya kita, berapapun rajinnya ibadah kita, yang namanya dosa manis itu tanpa kita sadari dia menghadiri kita. Tanpa kita sadari. Nah, makanya harus selalu kita ingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, sebab peringatan itu akan memberikan manfaat yang beriman, insya Allah. Yang kedua, masih ada waktunya. Tinggal 1 jam lagi waktunya, Bu ya. Yang kedua apa? Namimah. Yang seringkali merusak pertemanan persaudaraan kita ini tidak baik, bertengkar, retak, baik itu persaudaraan saudara sesama muslim, apalagi persaudaraan sama darah, artinya satu keturunan, ya. Saudara kandung, sepupu, itu juga bisa retak. Dengan apa kedua? Dengan namimah. Apa namimah itu? Adek? Apa? Apa Bu? Apa? Apa? Betul sekali. Namimah itu adalah mengadu domba. Domba diadu. Kasihan banget dombanya ya. Padahal yang diadu manusia. Namimah ini adalah mengadu domba. Coba bayangkan. Berapa banyak saudara kandung yang dia bertikai bermusuhan hanya gara-gara ada yang mengadu domba. Berapa banyak kita dengan tetangga, dengan saudara kita tidak baik karena ada orang yang mengadu domba. Artinya mengadu domba itu lebih daripada ghibah dosanya. Mengapa? Menjadi sebab orang bermusuhan, apalagi zaman sekarang. Betul apa betul? Orang bisa mengadu domba kita hanya lewat yang namanya apa? Setan gepeng ya. Hanya lewat setan gepeng orang bisa mengadu domba kita. Dia buat narasi yang menjadikan kita bermusuhan. Dia buat video yang membuat kita bertikai. Wah, sangat banyak itu. Makanya kalau lihat YouTube itu usahakan lihat yang pengajian aja deh. Ya, betul apa betul? Nah, lihat yang YouTube kita ini. Pengajian isinya. Kalau lihat yang lain, ya Allah, ini orang ngajak bertengkar, nyuruh kita membenci, nyuruh kita memusuhi orang lain hanya lewat ini. Artinya adu domba ini semakin mudah dilakukan oleh siapapun, maka harus kita hindarkan diri kita untuk tidak menjadi orang bermusuhan. Apa kata Nabi? Ala ukhbirukum bisyararikum. Wahai umatku, aku kasih tahu kalian. Bisyararikum, orang yang paling jelek, yang paling buruk di antara kalian. Siapa mereka? Kata Nabi, pertama al-masya'una bin namimah. Orang yang pekerjaannya hanya suka mengadu domba.
Ke sana membuat orang bermusuhan, ke situ membuat orang bermusuhan. Kemana saja dia pergi akan membuat orang bermusuhan. Itu namanya al-masya'una bin namimah. Kira-kira ada enggak orang yang begini, Bu? Ada enggak? Ya kalau di sini mah enggak ada. Orang yang kerjaannya hanya mengadu domba. Dia senang itu kalau temannya bermusuhan. Dia senang kalau tetangganya berantem. Senang dia. Malah dia sakit hati, tidak senang, tidak suka kalau orang itu baik-baik saja. Akur dalam berteman, baik dalam bersahabat. Dia enggak senang tuh. Ada enggak yang begitu? Ada ya. Di luar sana, di sini enggak ada. RT yang jauh sana. Cuman lagi ngaji di sini. Itu dia. Kata Nabi, paling buruknya umatku al-masya'una bin namimah. Pekerjaannya hanya mengadu domba biar orang bermusuhan. Na'udzu. Ini untuk kita ya, Bu. Betul? Betul apa betul? Pelan jawab betulnya ya. Ini untuk kita, agar kita tidak menjadi umat yang paling buruk di mata Nabi Muhammad. Kita hindarkan suka mengadu domba. Na'udzubillah. Jadi kita kalau sudah dalam hatinya kita senang melihat orang kalau baik berteman, kalau bertetangganya baik, itu kita harus bersyukur. Tapi kalau ketika hati kita tidak senang melihat orang berteman baik, kok itu akur banget ya. Padahal kemarin dia musuhan, kenapa udah berhenti bermusuhannya? Itu kita harus istighfar tuh. Kenapa kok senang melihat orang bermusuhan? Itu kata Nabi yang pertama, al-masya'una bin namimah. Yang kedua, al-mufsiduna bainal ahibba. Umatku yang paling buruk kata Nabi, al-mufsiduna bainal ahibba. Orang yang selalu membuat kerusakan di antara orang yang sudah saling mencintai. Orang sudah hidupnya akur, bertetangganya baik, bertemannya baik, bersahabatnya baik, di majelis sama-sama baik. Tapi ada orang yang tidak suka dan dia membuat kerusakan di antara orang yang sudah saling mencintai. Ini lebih dahsyat daripada ghibah, lebih dahsyat daripada mengadu domba. Na'udzu. Yang ketiga, umatku yang paling buruk kata baginda Nabi apa? Al-bagha'un al-bara al-anata. Orang yang hanya pekerjaannya mencari kekurangan orang lain. Mencari apa? Mencari kekurangan orang lain. Kita ini kira-kira ada yang sempurna enggak, Bu? Enggak ada ya. Semua kita ada lebih dan ada kurang. Karena yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita kurang. Kalau mau mencari keburukan, kekurangan, kesalahan teman kita, enggak akan pernah habis. Betul apa betul? Ibu nyari kesalahan temannya, saya cari salah semua. Enggak ada yang baiknya. Maka bagaimana caranya agar kita terhindar dari mencari-cari kesalahan orang lain? Bagaimana caranya, Bu? Betul sekali. Apa? Sibukkan dengan kekurangan diri kita. Apa? Sibukkan dengan kekurangan diri kita. Jangan mencari kekurangan orang lain. Oleh karena itu kata Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk dengan kekurangannya sehingga dia tidak sibuk dengan kekurangan orang lain. Jadi kita ketika mau membicarakan kekurangan, mencari kekurangan orang lain, pandang diri kita. Wah, saya aja masih banyak kurangnya. Saya aja masih banyak tidak sempurnanya. Mengapa harus menilai orang lain? Betul apa betul? Kok kencang banget betulnya? Ini yang harus kita hadirkan dalam diri kita. Supaya apa? Supaya ikhwatun kita ini indah. Insya sibukkan dengan kekurangan diri kita sehingga kita terabaikan dengan kekurangan orang lain. Betul?
Tapi bagaimana nih kalau kita punya teman dia berbuat dosa, teman kita berbuat salah? Nggak bisa tuh kalau nggak diomongin tuh, nggak bisa tuh kalau nggak kita bicarakan keburukannya. Bagaimana nih caranya? Pertama, kalau kita punya teman yang bersalah, dia melakukan perbuatan dosa, apa yang harus kita lakukan? Apa Bu? Betul, bukan mengerasaninya. Mengapa? Menasehatinya, mengingatkan. Makanya watawasau bil, saling menasehati dalam kebenaran. Ketika teman kita berbuat salah, dia berbuat kekurangan, dia berbuat dosa, bukan kita hina, bukan kita caci, bukan kita hujat. Jangan teman kita berbuat salah kita omong-omongin, malah kita benci, kita kucilkan, nggak usah berteman sama dia, dia tuh begini bugono. Jangan. Apa? Kita nasihati. Maka kata Fudail bin Iyad, al-mu'minu yasturu wa yansahu. Karakter orang yang beriman ketika temannya berbuat salah, temannya berbuat dosa, pertama, yasturu, tutupi. Kalau kita punya teman berbuat dosa, tutupi. Jangan diceritakan perbuatan dosanya itu kepada orang lain. Setuju? Siap? Teman kita berbuat dosa, kita tahu. Orang lain belum tahu. Tutup. Gak usah diceritakan. Kita nasihati. Karena yang namanya perbuatan salah itu diperbaiki, bukan dibenci, bukan dicaci, bukan dihujat, bukan ditinggalkan. Yasturu. Yang kedua, wayansahu, dinasehati. Nasihati Bu ya. Punya teman salah, punya teman berbuat dosa, cukup kita nasihati. Tapi kan sudah saya nasihati, dia nggak mau dengar juga, masih terus aja dia. Bagaimana ini caranya? Masa saya umumin di masjid gitu? Diapakan? Didoakan. Itulah karakter orang beriman. Teman kita salah, kita tutupi kesalahannya, kita nasihati, dan kita doakan kebaikan untuknya. Insya. Kadang-kadang kita ini pelit mendoakan teman kita. Betul apa betul? Yang jawab betul itu ya. Terkadang kita ini berat mendoakan kebaikan untuk teman. Oh, ngapain didoain? Biarin, orang dia itu susah diatur, susah dinasihati, biarin aja, gak usah didoakan. Itu salah itu. Mengapa? Ketika kita mendoakan saudara kita, mendoakan teman kita kebaikan, ketahuilah Allah akan memberikan, mengkabulkan doa-doa itu terlebih dahulu kita. Jadi kalau ibu mendoakan, ya Allah, temanku itu yang namanya Marhamah, ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Allah akan memanjangkan umur dan menyehatkan badan orang yang mendoakan itu terlebih dahulu. Siap untuk mendoakan? Bu, udah pada ngantuk. Doakan kebaikan kepada saudara kita, karena apa? Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk saudara kita, Allah akan kabul lebih dahulu untuk kita yang mendoakan. Alhamdulillah. Maka rumusnya apa Bu? Kalau mau doa kita cepat dikabulkan, doakan saudara kita. Kalau mau doa kita cepat terkabulkan, doakan kebaikan-kebaikan untuk saudara kita. Insya ini harus kita tanamkan juga. Sampai mana tadi ya? Nah, udah sampai namimah ya. Nah, jadi umat yang paling buruk kata Nabi, pertama al-masya'una bin namimah, yang kedua al-mufsiduna bainal ahibba, yang tiga al-baghuna al-barra al-anata. Orang yang kerjaannya hanya mengadu domba, membuat orang saling mencintai bermusuhan, dan mencari-cari kekurangan keburukan orang lain. Na'udzubillah. Ini yang membuat kita seringkali tidak baik dalam berteman. Yang ketiga, pertama ghibah, kedua namimah, yang ketiga apa? Hasud, dengki. Apa itu dengki? Apa? Betul.
Dengki itu disingkat SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Coba diulang Bu. Senang melihat orang susah. Lancar banget deh. Hasud itu begitu, mental pendengki. Pertama, dia senang kalau orang susah. Temannya susah, senang dia. Itu pendengki itu. Kalau temannya senang, dia susah. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Betul apa betul? Pakai betul lagi. Temannya beli motor baru, dia yang ketabrak motor. Serba susah tuh. Melihat tetangga bahagia dia susah, melihat orang lain bahagia dia susah. Mengapa demikian? Karena ada mental dengki, mental hasud. Na'udzu, harus kita jauh. Bagaimana cara menjauhkan sifat dengki pada diri kita? Pertama, jadilah kita orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya qanaah. Cukup apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau punya tetangga beli motor baru, alhamdulillah, kita munajat kepada Allah, semoga motornya membawa keberkahan dan kebaikan. Tetangga beli mobil baru, alhamdulillah, semoga mobilnya membawa keberkahan untuk pengajian. Tetangga beli kulkas baru, alhamdulillah, semoga isi kulkasnya dibagikan kepada saya juga. Doakan terus. Ngapain juga kan kita mendendam, malah dengki, malah nggak senang. Apa untungnya untuk kita? Betul? Dengki itu tidak ada untungnya untuk sang pendengki. Betul apa betul? Apa tadi? Nah, dengki, hasud tidak ada baiknya untuk sang pendengki. Apa baiknya? Dan apa manfaatnya? Kira-kira ibu kalau dengki sama teman, apa gunanya bu? Nggak ada kan? Malah bikin stroke kan? Nggak ada manfaatnya. Maka kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Orang itu kalau Islamnya baik, dapat kita lihat dari caranya meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat untuknya. Itu sudah cukup Islam orang itu baik. Jadi kalau kita sudah dapat meninggalkan yang tidak ada manfaat untuk kita, apalagi itu ada mudaratnya. Dengki nggak ada manfaatnya kan? Nggak ada manfaatnya kan bu? Kok bilang ada lagi? Nggak ada. Yang ada apa? Mudarat. Betul? Ghibah ada manfaatnya nggak untuk kita? Nggak ada. Yang ada apa? Mudarat. Adu domba ada manfaatnya nggak? Nggak ada. Yang ada apa? Mudarat. Ternyata hanya ada mudarat di dalam ghibah, di dalam adu domba, dan di dalam dengki. Nggak ada manfaatnya. Kita sebagai orang muslim yang baik, kita tinggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Terlebih lagi itu ada mudaratnya. Siap bu? Siap? Siap apa siap? Janji ya? Insya Allah. Kalau tiga ini dapat kita hindarkan, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bukan hanya berteman di dunia, tapi sampai di surga. Insya Allah. Kita lanjutkan ayatnya. Fa aslihu baina akhawaikum. Tapi bagaimana kita kan namanya hidup bertetangga, hidup berteman, hidup bersaudara, pasti ada yang namanya perselisihan, betul? Mungkin terlalu indah hidup kita nih kalau nggak ada bertengkar sama temen ya bu. Ibu mau se-besti apa sama temennya pasti ada pertengkaran ya. Besti ibu yang paling dekat siapa bu? Siapa? Suami bu. Suami yang selalu bersama ibu setiap hari ya. Itu udah paling best itu. Kira-kira sama suami pernah berantem nggak? Waduh jawabnya pernah. Sering malah ya, istiqomah.
Masya Allah. Sama orang terdekat saja yang kita paling sayang pasti ada yang namanya perselisihan, betul? Maka apa kata Allah? Fa aslihu baina akhawaikum. Kalau terjadi perselisihan, perbaikan, islah di antara kalian, saling memaaf, saling memaafkan. Jangan sampai putus tali persaudaraan, betul? 3 hari ibu bermusuhan itu dimaafkan. Hari ini wah saya marah banget tuh sama Bu Markona. Kata Bu Marhamah. Sehari dibolehkan, 2 hari masih dimaafkan, 3 hari terakhir. Kalau sampai 3 hari belum saling bermaafan, hari keempatnya itu sudah jatuh pada yang namanya haram, dosa besar. Na'udzubillah. Bagaimana nih supaya kita cukup 3 hari saja bermusuhan, agar kita tidak berlanjut dalam pertikaian? Bagaimana caranya? Cukup kita hadirkan dalam diri kita apa yang menjadi sebab kita bertikai, yang menjadi sebab kita bermusuhan, hanyalah urusan dunia. Apa Bu? Urusan dunia. Urusan dunia apa sih? Ketersinggungan mungkin, ya. Salah ngomong mungkin, salah dengar mungkin, atau ada orang lain yang membuat kita bermusuhan mungkin, betul? Hanya urusan dunia. Masalah harta, hutang mungkin, teman nggak bayar hutang. Ketika ngutang dia meles-meles. Ketika nagih hutang saya yang meles-meles. Hanya urusan dunia. Ketahuilah, yang menjadi sebab kita bermusuhan hanya urusan dunia, dan persaudaraan kita itu adalah sampai di akhirat akan tanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, agar tidak berat hati kita untuk saling memaafkan, tanamkan. Ini adalah urusan dunia. Persaudaraan adalah sampai di akhirat. Jangan jadikan urusan dunia kita menjadi celaka urusan akhirat kita. Siap berdamai dengan saudara kita, siap berdamai dengan tetangga kita, siap saling memaafkan antara sesama kita. Yakin ya? Pokoknya jangan sampai ada yang memutuskan tali silaturahim ya. Urusan dunia jangan membuat sengsara akhirat kita. Dunia sementara, akhirat selamanya. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Terakhir, tanamkan takut Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah kita semuanya selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kita tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang sudah jam 8 kurang 1 jam. Oh ya, kurang 1 jam. Kita munajat kepada Allah, semoga Allah kabulkan segala macam hajat kita. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kata Nabi, Allah malu tidak mengabulkan doa hambanya ketika dia munajat mengangkat kedua belah tangannya. Yang enggak ngangkat tangan itu doanya enggak mau dikabulkan itu. Angkat ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami berkumpul di tempat yang mulia ini ya Allah, di hari yang mulia ini, di kesempatan dan keadaan yang mulia ini ya Allah, dengan segenap kerendahan dan pengharapan. Dalam segala kelemahan dan kekurangan kami munajat kepadamu ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami yang kami lakukan dengan terang-terangan atau dengan tersembunyi. Ampuni dosa kami yang kami lakukan di siang hari dan di malam hari. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, maafkan segala macam kesalahan dan kekeliruan kami ya Allah. Karena lebih banyak marah kami daripada sabar kami. Lebih banyak kufur kami daripada syukur kami. Nikmat-Mu tiada henti Engkau berikan kepada kami. Namun seringkali kami lalai untuk bersyukur kepadamu. Nikmat-Mu tiada henti Engkau berikan ya Allah, yang seringkali kami balas dengan pengkhianatan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, maafkan lisan kami ya Allah
lisan kami jarang menyebut nama-nama indah-Mu. Lisan kami jarang membaca ayat-ayat suci-Mu. Lisan kami malah sering membuat saudara kami sakit hati. Lisan kami seringkali menyakiti bahkan orang tua kami. Ya Allah, jadikan lisan kami sibuk berzikir kepadamu. Jauhkan lisan kami daripada berbuat keburukan, berbuat ghibah, berbuat namimah, menyakiti hati orang lain. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, dengan segenap kerendahan kami munajat kepadamu. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami anak keturunan yang saleh dan salihah. Jadikan anak-anak kami mereka yang nanti akan membimbing kami menuju syurga-Mu. Ya Allah, jadikan anak-anak kami nanti yang mereka akan memandikan jenazah-jenazah kami. Jadikan mereka nanti yang akan memasukkan kami ke dalam kubur kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, hanya mereka harapan kami satu-satunya. Mungkin ibadah kami akan menolong ya Allah, tapi kami tahu dan Kau Maha tahu ibadah kami sangatlah kurang. Mungkin sedekah kami akan menolong ya Rabb, tapi Engkau Maha tahu dan kami tahu sedekah kami jauh dari kata ikhlas. Mungkin haji kami, umrah kami akan menolong, tapi Kau Maha tahu ya Allah, seringkali hati kami lalai ikhlas kepadamu. Maka jadikan anak keturunan kami yang menjadi penyelamat bagi kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan akhir dari ucapan kami ketika Engkau utus malaikat Israel memutuskan kenikmatan dunia dari kami, mengakhirkan kehidupan dunia dari kami, mencabut roh nyawa dari jasad kami. Jadikan kalimat terakhir yang kami ucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum minal faizin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.